Puji Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab pada hari ini, yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 13 ayat ke-18 hingga ayat ke-23 yang saya akan bacakan dalam terjemahan nama Alkitab saya. Maka jikalau barang seorang berbisul kulit tubuhnya dan bisul itu telah sembuh, tetapi pada tempat bisul itu tumbuhlah bara putih atau panau putih merah, maka hendaklah ia itu ditunjuk kepada imam. Maka jikalau dilihat imam bahwasanya rupanya lebih dalam daripada kulit itu dan bulu rumahnya pun telah berubah menjadi putih, maka hendaklah imam itu membilangkan dia najis. Yaitulah penyakit kusta yang telah bertumbuh oleh bisul itu. Tetapi jikalau dilihat imam akan dia bahwasanya tiadalah bulu rumah yang putih padanya dan tiada ia itu lebih dalam daripada kulit melainkan makin lebih susut, maka hendaklah imam itu mengurungkan dia 7 hari lamanya. Jikalau ia itu makan lebih jauh dalam kulitnya, maka hendaklah imam itu membilangkan dia najis, karena ia itulah penyakitnya. Tetapi jikalau panau itu tiada makan lebih jauh dan tiada pula berpecah-pecah, maka ia itu pun keruping bisul juga, hendaklah imam membilangkan dia suci. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat 13 ayat ke-18 hingga ayat ke-23 berbicara tentang kusta yang berasal atau akibat dari bisul. Saudara-saudariku, pada bisul memang ada pembengkakan di bawah kulit yang kemudian tumbuh sampai pecah. Bila sesudah sembuh ada gejala-gejala kusta, harus diperiksa. Kusta dari bisul, Imamat 13 ayat ke-23, dan kusta kulit harus dibedakan satu sama lain. Kusta kulit itu harus dibedakan dari puru pada kulit, Imamat 13 ayat ke-6. Kulit itu artinya hidup luar, atau dalam arti tanda kutip orang luar, 2 Korintus 4 ayat ke-16. Segala kesukaran dan kepahitan pada hidup jasmani jangan sampai menimbulkan kusta, apalagi daging jahat. Ayub mendapat puru dalam arti tanda kutip Ayub 1 ayat ke-20 serta Ayub 2 ayat ke-7. Tetapi purunya atau dalam arti tanda kutip tidak menjadikannya kusta melainkan sembuh. Ayub pasal 1 ayat ke-22, Ayub 2 ayat ke-4 serta ayat ke-10. Puru Ayub disembuhkan hingga diberkati 2 kali. Jangan sampai saudara-saudariku perkara-perkara yang menekan hidup jasmani ini menjadikan kusta dalam hidup ini. Peganglah firman Tuhan baik-baik. Beranilah menerima segala kesukaran dengan tetap yakin akan kebenaran Allah dan tetap mengasihi Dia serta bersyukur. Efesus 5 ayat ke-20, Roma 8 ayat ke-28. Maka tidak akan timbul pikiran-pikiran jahat atau daging kusta. Tetapi kalau puru dalam arti tanda kutip itu sampai menjadi kusta, maka binasalah orang itu. Biar kena puru Ayub dalam arti tanda kutip, bersukalah dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Jangan mengizinkan tumbuh daging jahat itu. Matius 21 ayat ke-34 serta ayat 38 dan Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat 5. Juga dalam hidup nikah dan bujang, jangan sampai macam-macam puru menimbulkan daging jahat. Saudara-saudariku, bisul adalah kerusakan yang lebih dalam. Mungkin kegagalan, pertengkaran, tetapi sesudah sembuh jangan sampai menjadi kusta. Mungkin karena terpedaya oleh hawa nafsunya, maka seorang jatuh dalam suatu perbuatan dosa. Tetapi jangan menjadi kusta dalam arti tanda kutip. Misalnya bisul Paulus, ya, dalam arti tanda kutip Kisah Rasul 15 ayat ke-37 hingga ayat ke-39.
Sesudah sembuh ini tetap koropeng bisul yang sembuh. 2 Timotius 4 ayat 11. Itu tidak menjadi kusta, yang artinya sama dengan kebencian seumur hidup, ya kan? Jangan sampai menjadi kebencian seumur hidup. Bekas-bekas bisul kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, kadang-kadang hanya suatu bercak-bercak putih atau merah, ya kan? Atau mungkin ada perasaan-perasaan yang tak bebas, agak lain, atau suatu pembengkakan, atau lebih sakit, lebih menderita. Mungkin nampak jelas akibat-akibat yang tidak dapat terhapus. Tetapi jangan sampai timbul kusta, jangan sampai timbul daging jahat. Selalu daging ini harus dihukumkan. Perlu ada pemberesan yang tuntas, supaya jangan dari perkara yang tak terlalu besar lalu timbul kusta. Saudara-saudariku, bereskan tiap salah paham dengan baik. Jangan ada dendam dan rasa tidak senang untuk selamanya. Pikiran dendam atau benci untuk selamanya. Pikiran cabul atau zina. Pikiran mamon yang tidak mau dibuang seperti Yudas dan sebagainya. Saudara-saudariku, buang dari permulaan segala pikiran jahat, maka tidak akan sampai menjadi kusta. Mazmur 119 ayat ke-113, Galatia 5 ayat ke-24. Jangan beri tempat pada pikiran yang sia-sia. Yeremia 4 ayat ke-14. Bukan saja pikiran jahat, Efesus 4 ayat ke-27, tetapi juga yang tidak perlu, yang sudah mengarah pada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudariku, seringlah berdoa, sering bercakap-cakap dengan Tuhan, periksa seluruh isi hati dan pikiran. Mazmur 139 ayat ke-23 serta ayat ke-24. Amsal 4 ayat ke-23. Maka iblis tak akan sempat menaruh keinginan-keinginan sia-sia ini dalam hati. Saudara-saudariku, bekas luka bisul itu tidak menjalar lebih luas, ayat ke-23. Tetap atau mengecil. Kalau meluas itu juga kusta. Mungkin ada gejala-gejala sisa bisul, atau seperti rasa tak enak, kurang bebas dan sebagainya. Jangan dibiarkan, jangan berlarut-larut, apalagi makin meluas. Ini menjadi kusta. Orang dapat membuang semua perkara-perkara yang tidak baik dengan kuasa Tuhan. Filipi 4 ayat ke-13. Tidak ada yang mustahil. Segera kembali pada keadaan seperti sebelum timbul salah paham atau bentrok. Ya, beri ampun dan minta kasih Kristus melimpah membanjiri hati kita. Sekalipun dalam kepala masih tercatat semuanya dengan segar. Saudara-saudariku, ingatlah sifat-sifat Tuhan yang heran. Ia lupa dosa yang sudah diampuninya, yang ditutup darah Yesus. Yesaya 44 ayat ke-25, Yeremia 31 ayat 34, Mazmur 103 ayat ke-12, serta Ibrani 8 ayat ke-12 dan Ibrani 10 ayat ke-17. Begitu pula kita seharusnya, dan Roh Kristus yang di dalam kita menanamkan sifat-sifat ilahi ini di dalam kita. 2 Petrus 1 ayat ke-4. Jadi pasti dapat bagi orang-orang yang mau berubah. Jangan keras hati. Jangan gejala-gejala sisa itu disiarkan melebar. Izinkan Roh Allah menanam sifat-sifatnya di dalam kita. Pasti dapat. Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Kalau kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Kalau kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Sampai di sini
pemahaman Alkitab kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.